Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan mentutorialkan bagaimana mengoptimalkan fitur forum dalam aktivitas di e-learning. Forum ini bisa kita gunakan untuk berdiskusi secara kelas besar atau klasikal, atau juga bisa kita setting untuk diskusi kelompok kecil. Dan fitur ini juga bisa kita optimalkan untuk membahas satu kerja tim, karena pada forum ini setiap peserta bisa saling berinteraksi. Bagaimana cara mengoptimalkan fitur forum ini? Mari kita simak video berikut ini. Jadi format diskusi juga ada dua ya Bapak Ibu. Satu diskusi sinkronos, satu lagi diskusi asinkronos. Diskusi asinkronos bisa kita gunakan forum. Forum ya Bapak Ibu, forum diskusi artinya mereka mengikuti aktivitas diskusi itu dalam jangka waktu yang tidak bersamaan. Sedangkan diskusi sinkronos itu yang seperti biasa kita lakukan di Zoom. Semua orang berada dalam waktu yang sama. Semua orang login di waktu yang sama. Oke, kita buatkan diskusi asinkronos. Caranya klik Add an Activity and Resource. Kemudian pilih forum ya Bapak Ibu. Kemudian klik Add di bagian sebelah kanan. Akan muncul ini di forum name, tuliskan di situ nama forum diskusinya. Misalnya diskusi karena kegiatan review artikel sudah mengenai konsep e-learning, bagian diskusi mereka bisa diskusi mode kegiatan e-learning. Di sini kita bisa berikan pengantar, misalnya ada dua jenis mode dalam aktivitas e-learning, yaitu sinkronos dan asinkronos. Silahkan diskusikan perbedaan aktivitas tersebut. Silakan diskusikan perbedaan aktivitas tersebut. Silahkan diskusikan perbedaan aktivitas tersebut dengan teman-teman lainnya. Jadi hal yang sama dengan halaman section, Bapak Ibu juga bisa melampirkan di sini berupa link, gambar, rekaman audio dan video, atau merekam langsung suara Bapak Ibu, atau video Bapak Ibu menyampaikan hal tertentu. Nanti secara spesifik ini akan kita coba di video lain. Kalau sudah, kotak dialog ini jika Bapak Ibu menginginkan instruksi ini muncul di halaman utama, Bapak Ibu bisa klik centang, tapi saya memilih tidak mengklik karena khawatir nanti sectionnya terlalu panjang. Kita minimize ini, lanjut ke availability. Dari kapan, batas waktu yang mereka miliki untuk mengirimkan. Oke Bapak Ibu, availability ini batas waktu mereka mengikuti diskusi. Sampai kapan mereka bisa mengikuti diskusi ini. Diskusi asinkronos, jika pembelajaran pertemuan 1 itu dimulai tanggal 18, berarti deadline-nya bisa 5-7 hari. Jadi ini memang agak lebih fleksibel karena kita mempertimbangkan kondisi mahasiswa juga. Jadi kalau perkuliahan kira-kira tanggal 18 Juli, deadline-nya bisa 5-7 hari kemudian. Ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menyeting ini sesuai dengan jadwal perkuliahan, misalnya 2 SKS, mulai jam 16.00
20 sampai jam 18, itu berarti diskusinya adalah sinkronous. Jadi kalau Bapak Ibu menginginkan diskusi sinkronous, forum sebenarnya bukan fitur yang direkomendasikan. Untuk diskusi yang sifatnya sinkronous, gunakan fitur chatting. Sedangkan ini untuk asinkronous memang waktunya lebih fleksibel, bahkan bisa 1 minggu atau sampai pertemuan berikutnya. Jadi ini perlu dicentang untuk mengedit. Kalau jika tidak ada pengaturan, tidak usah dicentang ya Bapak Ibu. Oke, minimize availability. Kembali ke selanjutnya, attachment and word account. Berapa maksimum file yang dilampirkan oleh mahasiswa pada saat mereka mengikuti diskusi? Nah, sesuaikan dengan kebutuhannya Bapak Ibu, misalnya 5 MB. Jika mereka mengirimkan file, kira-kira berapa artikel, kira-kira berapa file yang kita izinkan untuk mereka kirimkan. Jangan terlalu banyak juga ya Bapak Ibu. Apakah di forum diskusi itu kita menginginkan berapa kata yang mereka ketikkan? Jika iya, klik yes. Setelah kita minimize attachment and word account ini Bapak Ibu, kemudian kita lanjut ke pengaturan selanjutnya, subscription and tracking, kita skip ya Bapak Ibu, discussion logging juga skip. Pengaturan selanjutnya yang perlu kita set adalah whole forum grading. Apakah setiap argumen itu akan dinilai? Jika tidak usah dipilih dan tidak ada pengaturan lainnya. Jika setiap komentar itu atau argumen mahasiswa ingin kita nilai, boleh pakai skala, boleh pakai poin. Pengaturannya sama dengan yang kita lakukan tadi di assignment ya Bapak Ibu. Jika tidak, pilih tidak dan tidak ada pengaturan lainnya. Oke, setelah itu save and return to course. Oke, kita telah menyiapkan ruang diskusi bagi mahasiswa ya Bapak Ibu. Jadi tadi ada di bagian dialog, jika kita klik display, kata-kata instruksi akan muncul di bawah fitur ini Bapak Ibu. Oke, di sini ada review artikel, pengiriman tugas, sudah sesuai dengan instruksi yang di sini. Kemudian supaya tidak ada lompatan kegiatan bagi si mahasiswa, diskusi ini diskusi yang mana, tentu kita tuliskan di bagian redaksi ini ya Bapak Ibu. Kembali kita ke halaman edit, klik edit section. Ini adalah section kita. Misalnya di sini kita tadi sudah melampirkan artikel yang direkomendasikan. Selanjutnya silakan berdiskusi dengan peserta kuliah pada forum diskusi kegiatan e-learning. Mode kegiatan e-learning. Selanjutnya, silakan berdiskusi dengan peserta kuliah pada forum diskusi mode kegiatan e-learning. Jadi ini Bapak Ibu, jadi kalau kalimat ini sama dengan ruang diskusi kita, dia akan berubah sifatnya. Redaksi kita di sini bersifat interaktif. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, jika ingin melampirkan modul atau bahan kuliah lain, di bagian bawah ini Bapak Ibu bisa tambah dengan file ya. Klik add an activity and resource, klik file, klik add. Ini mungkin Bapak Ibu ada modul pertemuan 1 yang Bapak Ibu sediakan untuk mahasiswa
belajar secara offline. Berikan instruksi di sini, silahkan dapatkan file ini dan dipelajari. Ini jika Ibu ingin menampilkan di halaman utama perkuliahan, boleh diklik centang. Kemudian tempat kita melampirkan file modulnya di sini Bapak Ibu. Yang icon file ini silakan diklik. Kemudian kita diantarkan ke upload a file, browse, cari di mana file itu berada. Saya contohkan saja dengan file ini ya Bapak Ibu. Klik, open, dan upload this file. Tidak ada pengaturan lainnya, langsung klik save and return to course. Filenya sudah ada di sini. Di sini sudah ada komponen deskripsi topik, tujuan pembelajaran, materi, tugas refleksi. Ini bisa dikatakan penugasan, bisa juga sebagai evaluasi formatif ya Bapak Ibu. Kemudian ada forum diskusi, kemudian ada referensi. Referensi ini adalah referensi yang dilampirkan dan yang kita linkkan ini adalah referensi yang diintegrasikan ke dalam materi. Oke, yang terakhir Bapak Ibu kita coba untuk satu kali pertemuan ini ada diskusi sinkronus seperti di Zoom yang sering kita lakukan. Caranya klik End Activity and Resource, klik Big Blue Button, ini sama halnya dengan fungsi aplikasi video conference ya Bapak Ibu. Mungkin lebih familiar oleh Bapak Ibu Zoom ya. Kemudian klik Add. Virtual Classroom name-nya mungkin kita tulis dengan VCon atau Video Conference Pertemuan 1. Jadi jangan terlalu sering melakukan VCon ya Bapak Ibu, ingat kuota dan jaringan mahasiswa. Ini kita lakukan ketika ingin melihat respon langsung dari mahasiswa. Kalaupun akan melakukan pada setiap pertemuan, mungkin cukup 10-15 menit saja. Oke, apakah akan dikirimkan notifikasi kepada mahasiswa? Sebaiknya iya. Dicentang ya, send notification. Kemudian welcome message-nya, silahkan bergabung dengan ikon 1. Apakah perlu disetujui oleh moderator untuk si mahasiswa ikut? Tidak perlu ya Bapak Ibu. Nanti mengkhawatirkan akan merepotkan. Kalau sudah minimize, recording setting tidak bisa kita lakukan karena memang sudah di set untuk tidak di setting. Kemudian partisipannya, di sini ada viewer dan moderator. Viewer itu mereka hanya bisa mengikuti kegiatan, sedangkan moderator bisa men-share screen. Ya, bisa membagikan screen-nya. Mungkin ada kelompok yang menyajikan materi, berarti mereka kita setting kelompok itu sebagai moderator. Tapi jika hanya share screen dilakukan oleh dosen, berarti dosen saja yang menjadi moderator. Bagaimana jika ada kelompok yang akan menjadi moderator? Silakan klik Add Participant ini, Bapak Ibu. Klik User. Pilih nama mahasiswa, kira-kira Siva Adila ini, ditambahkan, usernya muncul di sini, baru kita set menjadi moderator. Kalau sudah oke, lanjut, kita minimize partisipan, lanjut ke schedule for session, dari kapan sampai kapan VCon ini akan berlangsung. Sebaiknya sesuai dengan jadwal perkuliahan ya Bapak Ibu, buatlah setting waktunya sesuai jadwal perkuliahan 10-15 menit. Kalau saya merekomendasikan video conference ini bukan untuk menyajikan materi ya Bapak Ibu, tetapi untuk melihat respon langsung dari mahasiswa kita. Bagaimana pemahaman mereka terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Kalau kita ingin menggunakan video, kita menyajikan langsung materi,
kepada mahasiswa sebaiknya menggunakan video recording. Kita rekam video kita, kemudian kita kirimkan filenya, atau kita upload di Google Drive atau di YouTube, kita kirimkan linknya kepada mahasiswa. Jadi dengan video recording mereka bisa memutar ulang penjelasan materi tersebut. Jadi video conference kita gunakan untuk melihat respon langsung dari mereka. Setting waktunya jangan disetting seminggu ya Bapak Ibu, setting sesuai jadwal perkuliahan. Terutama menitnya juga sampai ke jika 16.38 berarti sampai 20 menit kemudian kira-kira jam 17. Ya Bapak Ibu, cukup seperti itu. Kalau sudah, klik Save and Return to Course. Sudah kita sediakan vCon pertemuan tertentu ya Bapak Ibu, tetapi kita belum informasikan kepada mahasiswa. vCon ini kita lakukan di awal pertemuan atau di akhir pertemuan. Kita bisa perjelas itu di bagian redaksi ini. Ya. Jadi untuk variasi tertentu saya menggunakan vCon ini untuk merangkum pembelajaran secara bersama-sama. Jadi setelah mereka mengikuti semua aktivitas yang tadi kita buat, nanti di bagian akhir pertemuan, artinya sebelum pertemuan tatap 2, kita buka vCon untuk mengambil kesimpulan secara bersama-sama dengan mahasiswa. Jika hal itu dilakukan, berarti informasi mengenai vCon kita tulis pada bagian rangkuman. Caranya klik edit section, jadi kita ke bagian rangkuman. Oke, disinilah kita tuliskan rangkuman akan dilakukan pada bagian akhir pertemuan ini, yaitu sampaikan tanggalnya ya Bapak Ibu, jam berapa sampai jam berapa tadi, jam 16.38 sampai jam 17. Ya, jadi di situ sekaligus kita mengkonfirmasi aktivitas yang dilakukan oleh si mahasiswa. Kalau sudah, save change. Demikianlah bagaimana cara mengoptimalkan fitur forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.